Halo para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi di channel pendidikan Anda, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Channel ini kita buat untuk memberikan konten alternatif terhadap channel-channel yang di luar sana yang isinya adalah porno dan juga ghibah, fitnah, hedonisme, dan itu banyak diikuti orang. Nah, ini maksudnya adalah untuk supaya generasi muda kita memiliki konten alternatif sehingga bisa mendapatkan informasi yang mendidik. Nah, oleh karena itu dukunglah kami dengan cara klik subscribe supaya channel ini atau video-video ini bisa ditaruh di halaman utama di YouTube atau di Google sehingga peluangnya besar sekali untuk diklik oleh para generasi muda, mahasiswa ataupun dosen-dosen kita. Nah, narasumber kita adalah Bapak Profesor Dr. Ahmad Dardiri. Beliau adalah dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Kita akan berbicara pada payung besar yaitu filsafat ilmu, dan kali ini adalah pada aspek aksiologi pada episode keempat ini. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar, Prof? Dan kelihatannya baik-baik saja sesuai dengan background-nya, sangat menyejukkan. Alhamdulillah, sehat-sehat. Nah, kita sudah Suyanto juga sehat ya. Amin. Alhamdulillah. Ini masih dari Jakarta, Prof. Terima kasih kepada teknologi sehingga kita dimanapun bisa ketemu dan bisa membicarakan masalah ilmu. Dan oleh karena itu, Prof, ini kita mulai dan kita sudah berada di episode 4. 3 episode yang lalu sudah sampai membicarakan, yang terakhir adalah aspek ontologis dari filsafat ilmu. Saatnya, Prof, kita membicarakan aspek aksiologis. Gimana, Prof? Ini aspek aksiologis ini kita jelaskan kepada para mahasiswa kita, Prof. Terima kasih, para pemirsa yang berbahagia. Setelah kita melihat ilmu secara ontologis dan epistemologis, hari ini atau kesempatan sekarang ini kita bicara soal aspek aksiologis atau melihat ilmu secara aksiologis. Di beberapa buku filsafat ilmu, aspek aksiologis ini adalah kaitan antara ilmu dan nilai. Oke. Jadi kaitan antara ilmu dan nilai, terutama nilai moral. Oh, ya. Nah, termasuk juga aspek penerapan ilmu. Ya. Jadi ini kalau sudah ilmu mau diterapkan itu pertanyaannya adalah ilmu itu bebas nilai atau tidak bebas nilai. Itu yang akan saya pertanyaan aksiologisnya itu, Prof. Ya. Dan apa guide-nya aspek aksiologis ini supaya orang tidak sesat menerapkan ilmu bahwa itu bebas atau tidak. Tapi ada dua pendapat saya kira. Ada yang mengatakan bahwa ilmu itu bebas nilai, ada yang mengatakan bahwa value laden itu syarat dengan muatan nilai, karena mungkin atau bahkan memang iya ketika orang menciptakan ilmu itu kan teori ilmu konsep itu kan dalam kerangka merespons suatu fenomena, tidak terjadi sendirinya, sehingga ada ungkapan everything happen for reasons. Jadi semua yang terjadi di dunia ini terjadi karena ada alasannya, ada asal muasalnya. Gimana, Prof? Saran atau rekomendasi dari aspek aksiologis ini, Prof? Ya, memang ini terjadi perbedaan pendapat ya, Prof. Ya, kalau mengaitkan ilmu dan nilai. Seperti perbedaan pendapatnya adalah bahwa di satu sisi atau golongan pertama atau mazhab yang pertama itu mengatakan nilai ilmu itu harus bebas nilai, baik pada tahap kontemplasi maupun pada tahap manipulasi. Jadi,
tahap awal seperti yang Prof. Yanto tadi katakan, sejak awal ilmuwan itu menanggapi fenomena di lingkungannya, begitu fenomena alam atau fenomena sosial, itu ya harus murni itu untuk memecahkan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Tidak boleh diintervensi oleh nilai-nilai, misalnya oleh ideologi atau apapun, karena itu kan punya pengalaman dulu waktu Galileo itu hukum ya, karena bertentangan dengan ajaran agama itu. Oh itu, tapi kan saya sulit membayangkan bahwa ilmu itu harus bebas nilai. Misalkan saja ketika ilmu itu juga menyangkut nilai itu sendiri, gimana jadinya? Misalkan saja ilmu tentang baik buruk, sopan tidak, itu kan juga kontemplasinya. Ya saya nggak tahu kontemplasi yang dimaksudkan Prof. Dadri itu adalah orang merenung berpikir yang dalam atau enggak, tolong dijelaskan juga. Ini kan mestinya misalnya orang mencuri, apa ya yang patut dihukumkan kepada orang yang mencuri? Itu kan tentu justifikasinya juga nilai, saya kira. Gimana, Pak? Iya. Tadi golongan yang pertama yang menuntut bebas nilai itu baik pada tahap kontemplasi maupun manipulasi. Golongan yang lain mengatakan netralitas ilmu itu hanya pada tahap kontemplasi saja. Tapi pada tahap manipulasi itu nggak bisa bebas nilai misalnya. Karena ini juga didorong oleh pengalaman historis ya. Misalnya di bom atom dijatuhkan ke Nagasaki dan Hiroshima itu kan ternyata ilmu bukan membawa berkah, tapi ternyata membawa malapetaka. Ini kan persoalan apakah ilmu itu nanti berguna untuk kebahagiaan umat manusia atau justru merusak. Ini kan persoalan aksiologis. Itu loh, Prof. Itu. Mengapa ini jadi penting? Aksiologi itu jadi penting karena tadi ada sikap. Di samping itu juga sikap seorang ilmuwannya sendiri. Ya, bisa seorang ilmuwan itu lalu dengan penelitiannya dia mengabaikan nilai-nilai moral kan. Bahkan penelitian yang sangat menghargai, misalkan saja subjeknya, itu kan ketat sekali seperti di Amerika itu untuk concern dari ketidakberatan dari subjek, misalkan saja untuk diteliti. Ini sangat sangat penting, terutama terkait dengan human right, misalkan saja. Nah, kontemplasi dan manipulasi, Prof. Tolong dijelaskan kepada para mahasiswa baru kita. Apa yang dimaksud kontemplasi dan implementasi itu? Ya, itu istilahnya Bertrand Russell yang dikutip oleh Jujun Surya Sumantri ya. Jadi seorang ilmuwan itu kan pada saat ingin memecahkan persoalan dia akan melakukan kontemplasi. Ya kan? Untuk mencari ide, ya kan? Pengembangan ide, atau disebut pada saat penyelenggaraan ilmu ya, itu membutuhkan kontemplasi. Ya kan, Prof? Artinya tidak melulu kita berdasarkan oleh fakta yang ada di luar diri kita, tetapi kita juga butuh perenungan. Butuh perenungan, butuh menggali konsep, menggali ide-ide mana yang terbaik untuk bisa memecahkan persoalan-persoalan masyarakat. Itu tahap kontemplasi. Tahap manipulasi itu ketika ilmu itu sudah ada, sudah tercipta, saat mau diterapkan ini tidak akan bisa bebas nilai gitu. Karena contoh saja misalnya dulu waktu kita zaman Orde Baru ya, itu kan ada family planning, keluarga berencana, lalu untuk menjarangkan kelahiran untuk pasangan resmi itu kan harus dengan misalnya salah satunya dengan alat kontrasepsi misalnya. Betul. Ya, misalnya gitu ya. Nah, sekarang ini alat kontrasepsi setelah tercipta, pada saat mau diterapkan ini kan tidak ini layak apa tidak? Ini baik apa tidak, etis apa tidak? Ya kalau untuk pasangan resmi kan memang
seharusnya begitu kan. salah satu ikhtiar. Tapi pada saat mau digunakan oleh orang-orang yang di luar itu, nah ini kan persoalan nilai, persoalan moral. Ya, ya. Ya. Tapi kalau penjelasan itu, bahkan saya kok akhirnya berpendapat ya paling tidak merasakan bahwa pada saat kontemplasi pun itu apa mungkin bebas nilai? Karena orang berpikir itu juga ada nilainya, nilai moral, ya nilai apa saja lah, entah dia apa nilai kemanusiaan, keagamaan. Bagi orang yang nggak percaya kepada agama, tentu dia mengatakan nilai kemanusiaan, humanisme misalnya saja. Itu kan ada. Kalau misalnya orang ingin menciptakan alat kontrasepsi, itu kan ada juga dasar-dasar nilainya. Misalkan kalau dunia ini tidak dikendalikan penduduknya, maka pangannya itu akan tidak sesuai. Itu kan kalau tidak sesuai maka timbul kemiskinan, kelaparan. Kalau timbul kelaparan, maka akan terjadi penjarahan. Nah, itu semua kan nilai-nilai itu saya kira. Gimana Prof itu? Ya memang ini jadi bahan perdebatan ya. Mereka yang menginginkan netralitas itu kan biar ilmuwan itu diberi kebebasan untuk memilih ya. Kata aja memilih konsep ide-ide tanpa ada intervensi dari luar. Tapi kalau memang yang dimaksud oleh Prof. Yanto itu contohnya misalnya dalam ilmu hukum ya, dalam hukum. Hukum dibuat itu kan tidak bisa lepas dari nilai keadilan misalnya, ya kan? Dibuat supaya hukum itu bisa mengatur masyarakat sehingga perlakuan terhadap masyarakat atau masyarakat diperlakukan secara adil. Nah, itu kan tentu ada inspirasi dari nilai keadilan. Ya, jadi ini memang jadi bahan perdebatan. Mereka yang menginginkan netralitas itu ya sudah pada saat penelitian itu maunya itu jangan diintervensi oleh dari faktor dari luar. Tetapi pemahaman kita seperti Prof. Santo, saya setuju bahwa tidak mungkin seorang ilmuwan pada saat kontemplasi itu terbebas dari nilai-nilai karena dia juga berpikir saya ingin membuat juga supaya bermanfaat bagi masyarakat kan. Saya juga ingin berkontribusi untuk masyarakat. Apa gunanya saya punya ilmu ini kalau ilmu hanya untuk dirinya sendiri kan? Seperti itu kan tentu tidak bisa bebas kan? Nilai-nilai itu sendiri juga nilai. Hanya saja mungkin persoalannya adalah nilai yang mana kan itu, yang diambil ketika berkontemplasi itu. Ketika orang misalkan saja punya teori yang merepresi orang-orang yang tak berdaya misalkan saja, itu yang patut bahwa dia harus bebas nilai itu. Nah, saya kira kan tidak gampang karena di dalam teori ekonomi itu juga ada Prof, bahwa upah buruh itu jangan maksimal mungkin, ada teori seperti itu. Karena kalau buruh diberi upah yang maksimal, maka dia akan malas setelah mendapatkan duit itu, sehingga produktivitasnya itu menjadi semakin rendah. Nah, ini kalau diimplementasikan kan pengusaha yang ingin buruhnya produktivitasnya tinggi ya digaji seminimal mungkin. Nah, ini kan juga kontemplasinya nggak bebas nilai juga itu saya kira. Betul. Luar biasa ini dan sangat menarik ternyata filsafat ilmu dari aspek aksiologis ini. Apakah dalam aspek aksiologis ini orang ada pedomannya apa itu Prof? Misalkan saja untuk supaya mereka mengimplementasikan itu tidak sesat gitu. Misalkan apakah ada guide-nya yang secara umum? Gimana Prof? Ya, tentu seorang ilmuwan kan harus punya ini ya, prinsip moral, jadi ada rasa tanggung jawab sosial gitu ya. Jadi seorang ilmuwan bukan hanya memenuhi keinginan tahuan dari pribadi, tapi dia juga hasilnya nanti akan berdampak kepada masyarakat luas. Itu kesadaran tanggung jawab sosial ini juga harus ditanamkan pada seorang ilmuwan. Betul. Supaya dia tidak asik lalu mengabaikan pada saat
bagaimanapun juga kalau sudah tercipta itu kan orang cenderung karena ini berguna untuk masyarakat kan ingin diimplementasikan. Ya, ya. Nah, ini harus juga dipikirkan oleh para ilmuwan gitu loh. Oh ya, betul. Ada tanggung jawab sosial gitu. Oh, ya. Ya, bagus. Baiklah, Prof. Saya kira itu ya mirip-mirip dengan pernyataan jangan seni hanya untuk seni. Seni Ya, juga ya, harus memikirkan kemanfaatan dan kemudaratannya bagi masyarakat, saya kira begitu. ya. Jadi memang ilmu itu ya harus berguna, tetapi berguna untuk meningkatkan harkat martabat manusia, untuk memecahkan persoalan, untuk supaya masyarakat kita bisa terpecahkan persoalan-persoalan di masyarakat. Nah, itu ilmu berperan kan. Ya, betul. Nah, ya, itulah. Jadi peran ilmu pada saat untuk masyarakat itulah tidak bisa lepas dari persoalan nilai, terutama nilai moral, nilai etika, nilai etis. Ya, baiklah Prof. Saya kira penjelasan ini walaupun singkat, padat, konsis, insya Allah akan mencerahkan para mahasiswa kita. Terima kasih kebersamaannya Prof. Dan sama-sama. Ya, ketemu lagi minggu depan insya Allah. Dan mudah-mudahan kita selalu sehat. Dan akhir kata saya sampaikan salam saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.